Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di kelas IPA. Kali ini kita akan membahas gerak pada makhluk hidup lagi. Kalau 2 minggu yang lalu atau pertemuan yang lalu kita membahas pada manusia, kali ini kita akan membahas pada tumbuhan dan hewan. Mari kita mulai materinya. Gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan itu terbagi menjadi 3 jenis gerak. Supaya lebih mudah, kita buat jembatan keledainya menjadi enak hidup sehat. EN berasal dari singkatan gerak endonom. Kemudian HI higroskopis dan E adalah etionom. Mari kita mulai bahas dari gerak endonom terlebih dahulu. Gerak endonom adalah gerak yang terjadi karena rangsang dari dalam tubuh. Endo itu artinya dalam. Makanya gerakannya berasal dari rangsangan dalam tubuh. Contohnya, gerak kloroplas berotasi di dalam sel tumbuhan Hydrilla sp. Coba perhatikan video berikut. Nah, di dalam tumbuhan Hydrilla sp kita lihat melalui mikroskop, itu akan terlihat kloroplas yang bergerak berputar seperti ini. Karena di dalamnya ada rangsangan, sehingga nanti juga akan memunculkan gelembung-gelembung kecil di sekitar yang bagian hijau ini. Yang bagian hijau adalah kloroplas yang memiliki klorofil, berfungsi untuk fotosintesis. Kita lanjutkan gerak yang kedua, itu tadi gerak endonom. Gerak yang kedua adalah gerak higroskopis. Gerak higroskopis adalah gerak yang disebabkan oleh perubahan kadar air atau kelembapan di sekitar tumbuhan. Contohnya membukanya kulit polong-polongan saat sudah tua. Contoh yang ada di sini ada tumbuhan polong ketika masih muda, masih ada kandungan airnya. Kemudian jika sudah tua, dia akan terbuka seperti ini kulitnya. Karena airnya sudah hilang, sudah habis. Lanjut, gerak etionom adalah gerak yang terjadi karena rangsangan dari luar. Dibedakan menjadi 3, yaitu gerak tropisme, gerak nasti, dan gerak taksis. Kita mulai dari tropisme terlebih dahulu. Tropisme adalah gerak sebagian tubuh tumbuhan yang dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Ingat, tropisme itu hanya sebagian tubuh tumbuhannya. Nah, karena dipengaruhi oleh arah rangsangan, maka tropisme ada 2 jenis. Ada tropisme positif mendekati rangsang dan tropisme negatif yang menjauhi rangsang. Nah, tropisme ini ada macam-macam. Ada fototropisme. Foto itu cahaya, sehingga gerak fototropisme adalah gerak tropisme karena ada rangsangan cahaya. Coba perhatikan di gambar. Yang ada di gambar ini adalah contoh gerak fototropisme positif karena ujung daun menuju ke arah cahaya. Sedangkan contoh yang negatif itu adalah akar yang akan menjauhi cahaya, gerak akar yang menjauhi cahaya. Contoh gerak tropisme yang kedua adalah geotropisme. Geo berarti gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Geo itu artinya bumi.
Nah, yang ada di gambar sudah jelas kalau geotropisme positif berarti gerak akar menuju ke bumi untuk mencari air, untuk mencari mineral. Kemudian geotropisme negatif adalah gerak batang, gerak daun yang menjauhi permukaan bumi. Dia akan tumbuh ke atas. Selanjutnya ada tikmotropisme. Tikmo adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan sentuhan. Sebagai contoh ada tikmotropisme positif. Ada tanaman yang memiliki sulur merambat ke batang kayu atau besi yang ada di sebelahnya. Ini adalah sulur. Contohnya ada timun, kemudian ada kacang panjang, itu juga merupakan tikmotropisme positif. Contoh yang kedua ada tikmotropisme negatif. Akar, jika misalkan di sini ada batu, maka dia akan menghindari batunya, tidak mendekati, dia akan turun ke bawah untuk mencari nutrisi, air, mineral, seperti itu. Selanjutnya ada hidrotropisme. Hidro itu artinya air, maka gerak tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan air. Hidrotropisme positif ini berarti geraknya akar menuju ke air. Sedangkan hidrotropisme negatif itu adalah geraknya daun batang yang menjauhi air, sumber air. Nah, lanjut. Ada kemotropisme. Kemo artinya zat kimia. Maka kemotropisme adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan zat kimia. Kita perhatikan, di sini ada dua gambar, ada gambar A dan ada gambar B. Di gambar A, airnya itu ditambah dengan air sabun. Setelah beberapa hari, akarnya ini dia akan menjauhi permukaan air karena di situ sudah ada sabunnya. Dia akan menjauhi. Yang tadinya dia terbuka seperti ini, maka dia akan menjauhi. Karena air sabun itu tidak cocok untuk pertumbuhan, maka dia akan dijauhi. Sedangkan di gambar yang kedua, ada air, kemudian ditambahi dengan pupuk. Akarnya di sini setelah didiamkan beberapa hari akan semakin panjang, akan semakin melebar, terbuka. Maka di sini disebut dengan kemotropisme positif. Yang A ini tadi kemotropisme negatif. Lanjut, ada gerak nasti. Tadi sudah kita membahas ada gerak tropisme. Kemudian sekarang kita gerak nasti. Gerak nasti masih sama seperti tropisme, gerak sebagian tubuh tumbuhan. Bedanya dia tidak dipengaruhi oleh arah rangsangan. Gerak nasti sendiri dibedakan jadi beberapa, ada 5. Tikmonasti, tadi tikmo sentuhan. Niktinasti karena pengaruh gelap, atau biasa kita sebut sebagai gerakan tidur. Termonasti pengaruh suhu, fotonasti pengaruh cahaya, dan nasti kompleks karena ada beberapa rangsangan, tidak hanya cuma satu rangsangan. Kita perhatikan contohnya untuk gerak nasti. Yang pertama tikmonasti. Gambarnya ada putri malu, dan putri malu ketika diberi sentuhan dia akan menguncup karena ada sentuhannya, tikmonasti. Yang kedua ada niktinasti, gerakan tidur. Daun petai Cina saat siang hari dia akan terbuka seperti ini, sementara nanti kalau sudah sore daunnya akan menutup seperti tidur. Makanya niktinasti disebut sebagai gerakan tidur, gerak tidur. Selanjutnya ada termonasti, pengaruh suhu. Contohnya mekarnya bunga tulip. Bunga tulip itu biasa mekar saat ada di musim
panas karena suhunya sudah berbeda. Tanaman tulip itu biasa hidup di daerah subtropis yang memiliki 4 musim. Biasanya akan mulai mekar di musim semi, kemudian tumbuh dengan subur di musim panas. Selanjutnya ada fotonasti, pengaruh cahaya. Contohnya bunga pukul 4, Mirabilis jalapa. Nanti ketika siang hari, pagi hari, dia hanya akan bentuknya seperti ini, masih kuncup seperti ini. Tapi nanti kalau sudah pukul 4 sore, dia akan mekar seperti ini. Maka bunganya ini sering kita sebut sebagai bunga pukul 4 karena mekarnya hanya pada jam 4 saja. Selanjutnya ada nasti kompleks. Nasti kompleks itu ada contohnya membuka dan menutupnya stomata pada daun. Stomata itu bisa membuka menutup karena yang pertama suhu, yang kedua ada panas, dan yang ketiga kandungan oksigen. Jadi ada 3 rangsangan yang menyebabkan stomata bisa membuka dan menutup, makanya disebut sebagai gerakan nasti kompleks. Paham ya sampai di sini? Nah, yang terakhir tentang gerak tumbuhan adalah gerak taksis. Gerak taksis itu adalah gerak seluruh bagian tumbuhan yang dipengaruhi arah datangnya rangsang. Kalau tadi tropisme dan nasti hanya sebagian, sedangkan kalau taksis itu seluruh bagian tumbuhan. Dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada fototaksis, karena cahaya. Gerak seluruh tumbuhan disebabkan oleh rangsangan cahaya. Contohnya gerak pada euglena. Euglena ini adalah tumbuhan, tapi tumbuhan yang ukurannya kecil. Biasa kita sebut sebagai alga, ganggang. Euglena. Selanjutnya ada kemotaksis. Kemo berarti dipengaruhi oleh zat kimia. Contohnya adalah gerak serbuk sari atau sel kelamin jantan menuju ke putik sel kelamin betina saat penyerbukan. Seluruh bagian serbuk sari akan berpindah menuju ke putik. Maka tadi disebut sebagai gerak taksis karena seluruh bagian tubuhnya. Nah, itu tadi adalah gerak pada tumbuhan. Kita akan masuk ke gerak pada hewan. Hewan sebenarnya bergerak mempunyai tujuan ketika bergerak. Tujuan dari gerak hewan yang pertama adalah melindungi diri dari pemangsa. Kalau nanti ada predator, ada pemangsa, dia harus melarikan diri supaya tidak dimakan. Yang kedua adalah jelas kita harus mencari makan. Hewan akan mencari makan, makanya dia bergerak. Nah, gerak pada gerak pada hewan itu dibagi berdasarkan tempat hidupnya. Ada di udara, ada di air, ada di darat. Mari kita bahas dari gerak hewan yang ada di air. Ciri khususnya jelas, bentuk tubuhnya akan seperti torpedo atau streamline karena perlu mengurangi hambatan ketika bergerak di dalam air. Lalu memiliki ekor dan sirip yang lebar supaya bisa mendorong gerakan ikan di air. Dan memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel sehingga tadi bisa mendorong ekor ikannya di dalam air. Lalu memiliki sirip tambahan, fungsinya untuk menjaga keseimbangan. Dan yang terakhir, hewan air akan mengeluarkan gelembung renang yang fungsinya untuk mengatur gerakan naik dan turunnya ikan. Ya, coba perhatikan. Di gambar ini adalah sirip ikan.
Kemudian yang ada di sini adalah sirip tambahannya. Yang ada di atas dan bawah sirip tambahannya. Yang ada di belakang adalah ekor. Dan bentuknya menyerupai torpedo atau streamline. Selain itu, nanti ketika bergerak, dia akan memunculkan gelembung-gelembung air supaya bisa bergerak naik dan turun. Begitu penjelasan tentang gerak hewan di air. Kita lanjutkan gerak hewan di udara. Burung menggunakan sayap untuk bergerak, atau kalau di udara ya berarti terbang, dengan gabungan otot yang kuat dan tulang yang ringan. Berarti struktur tulangnya hanya kecil. Kepakan sayap burung akan membuat gaya angkat yang memungkinkan burung untuk terbang. Sekarang coba perhatikan gambar ini. Kalau kamu mempunyai peliharaan burung atau orang tuamu memiliki peliharaan burung, kamu pasti akan tahu bahwa tulangnya burung itu tidak besar, hanya tipis seperti ini, kecil. Nah, ketika sayapnya dikepakkan ke atas dan ke bawah, kan di udara ada aliran udaranya, sehingga nanti bagian yang di bawah, aliran udara yang di bawah, dia akan menaikkan burung ke atas. Sedangkan yang ada di bagian atasnya ini, dia akan menurunkan burung ke bawah. Jadi gerakannya burung bisa naik, bisa turun. Nah, karena sayap pada burung ini dimanfaatkan pada teknologi pesawat terbang, pada pembuatan pesawat terbang. Nanti yang sudah pernah naik pesawat terbang, ada bagian di sayapnya pesawat terbang bisa digerakkan supaya naik dan turun untuk mengatur gerak pesawat. Nah, dan yang terakhir adalah gerak hewan di darat. Ciri khususnya memiliki otot dan tulang yang kuat. Tadi kalau di udara tulangnya itu ringan, sedangkan kalau di darat tulangnya kuat, jadi lebih besar ukurannya. Struktur tulang dan massa tubuh itu juga mempengaruhi kecepatan gerak hewan. Coba perhatikan dua gambar ini. Ada gajah dan cheetah. Tentu saja, kalau kamu perhatikan, cheetah akan bergerak lebih cepat dibandingkan gajah. Selain karena struktur tulangnya yang berbeda, dia lebih ringan, lebih bisa bergerak dengan cepat, massa tubuhnya juga berbeda. Massa tubuhnya lebih besar yang gajah, sehingga gajah biasanya bergerak lebih lambat dibandingkan cheetah. Paham? Nah, itu tadi adalah materi gerak pada makhluk hidup, tumbuhan dan hewan. Selanjutnya, silahkan kalian masuk ke WA group. Kita akan melakukan pembahasan, tanya jawab, diskusi di sana melalui WA group. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.